Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Munajat adalah salah satu bentuk doa selain wirid, zikir dan tawasul. Munajat diartikan sebagai doa sepenuh hati yang ditujukan kepada Tuhan untuk mengharapkan keridhaan, ampunan, bantuan, hidayah dan sebagainya. Munajat artinya berbisik atau berbicara secara rahasia. Ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah, maka ia mencurahkan segala permasalahan yang sedang dihadapi secara rahasia hanya antara dia dan Allah. Ketika bermunajat, seorang hamba juga bisa mengeluhkan segala ujian dan cobaan yang sedang dihadapinya, sehingga ia pun bisa menjalin kedekatan yang akrab dengan Rabb-Nya. Bermunajat kepada Allah bisa mendatangkan banyak keutamaan, terlebih jika dilakukan di sepertiga malam. Banyak dalil sahih yang menjelaskan tentang hakikat dari munajat. Salah satunya adalah surat Al-Mujadilah ayat 9 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, munajat, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali." Para ulama mengatakan bahwa waktu yang mustajab untuk bermunajat kepada Allah adalah di sepertiga malam. Umat muslim bisa mengiringinya dengan ibadah qiyamul lail. Keutamaan yang dijanjikan kepada umat muslim yang senantiasa bermunajat kepada Allah ada banyak macamnya. Dirangkum dari buku zikir dan doa penghuni surga susunan Ali Abdullah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, diangkat derajatnya. Menunaikan qiyamul lail sambil bermunajat kepada Allah sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai ibadah nafilah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Yang kedua, dikabulkan doa-doa. Ketika bermunajat, seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya. Ia boleh mencurahkan apa saja yang diinginkannya saat ini. Jika ia memohon dengan penuh pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim di bumi ini yang memanjatkan doa kepada Allah, melainkan dia akan memberi apa yang dimintanya, atau Allah akan memalingkan dari keburukan yang senilai dengan isi doanya." Yang ketiga, memberikan ketentraman. Doa dan munajat dapat menumbuhkan rasa ketentraman dan persatuan di antara umat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan melimpahkan banyak kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Yang keempat, menghindarkan pertikaian. Ketika bermunajat kepada Allah, seorang muslim akan diberikan ketenangan hati, sehingga ia pun terhindar dari segala pertikaian dan permusuhan. Bahkan munajat dapat mengokohkan barisan umat muslim dan membantu mereka melawan kejahatan. Untuk diketahui, sholat tahajud adalah bermunajat kepada Allah pada gelapnya malam. Walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi niat sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat utama. Memang tidak mudah menjalankan sholat tahajud, namun orang-orang soleh sebelumnya tetap menjaga kebiasaan mulia ini. Hal ini membuktikan kendati tidak mudah menjalankan sholat tahajud, tetapi selalu ada jalan bagi yang sungguh menginginkannya. Niat sholat tahajud merupakan anjuran langsung dari Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 tertulis, "Barang siapa mengerjakannya akan mendapatkan apa yang dijanjikan olehnya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Adapun niat sholat tahajud yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah sebagai berikut. "Ya Allah, bagimu segala puji. Engkau penegak langit bumi dan apa yang ada padanya. Bagimulah segala puji, kepunyaan Engkaulah kerajaan langit bumi dan apa yang ada padanya. Bagimulah segala puji, Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Bagimulah segala puji, Engkaulah penguasa langit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkaulah yang maha benar. Janjimu benar, bertemu denganmu adalah benar, firmanmu adalah benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, kiamat itu benar,
Ya Allah, hanya kepadamulah saya berserah diri, kepadamulah saya beriman, kepadamu saya bertawakal, kepadamu saya kembali, kepadamu saya mengadu, dan kepadamu saya berhukum. Maka ampunilah dosaku yang telah lampau dan yang kemudian, yang saya sembunyikan dan yang terang-terangan. Dan yang lebih engkau ketahui daripada saya. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengemudiankan. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Umat yang rutin mengerjakan niat sholat tahajud akan menerima sejumlah manfaat, antara lain lebih produktif, mampu berpikir kreatif, lebih ulet dalam menghadapi tantangan kehidupan. Istiqomah menjalankan niat sholat tahajud dapat membawa kebahagiaan dalam relung raga. Kemudian sholat tahajud adalah bermunajat kepada Allah di gelapnya malam. Hukumnya tidak wajib tetapi merupakan salat sunnah yang sangat utama. Sholat yang merupakan salah satu kebiasaan mulia yang senantiasa dijaga oleh orang-orang soleh sebelum kita. Tidak mudah memang mengerjakannya, namun selalu ada jalan untuk siapapun yang benar menginginkannya. Sudah mengatur alarm sedemikian rupa, namun tarian jemari lebih lincah untuk segera mematikan dering alarm daripada bangkit dan bangun guna menunaikan sholat tahajud. Sholat yang dilakukan ketika manusia sedang terlelap dalam mimpi indahnya ini memang anjuran langsung dari Allah, yang barang siapa mengerjakannya akan mendapatkan apa yang dijanjikan olehnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah tidak bermaksud untuk mengganggu kita dari jam istirahatnya, namun disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat berdoa kepadanya. Petikan ayat tersebut menunjukkan kehendak Allah untuk menjanjikan sebuah tempat istimewa bagi hambanya yang tekun menjalankan sholat tahajud. Pada saat itulah Allah turun ke langit dunia dan mengijabahi doa hamba-hambanya pada waktu yang sama pula. Allah akan memberikan kemuliaan dan kewibawaan dengan jaminan Allah yang sedemikian indahnya. Masihkah kita rela melewatkannya? Dalam sebuah hadis disebutkan, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Sebuah nikmat yang luar biasa ketika kita bisa bangun dalam sepertiga malam, yang dengan sabar melawan rasa kantuknya, dengan mengambil air wudhu, merasakan tetes demi tetes air dengan rasa syukur, kemudian kita menunaikan sholat tahajud dalam keheningan malam yang sunyi, sembari berdoa kepada Allah dengan segenap harapan dan penuh yakin. Pada dasarnya sholat tahajud adalah sebuah bentuk efektif mind training, pelatihan pikiran untuk selalu fokus berpikir menyatu dengannya, menyerahkan segalanya kepadanya, dan membangun paradigma sabar dan syukur dalam setiap pemikiran yang akan berdampak pada perkataan dan perbuatan sehari-hari. Al-Quran menjelaskan bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah utama yang baik bila dikerjakan setiap malam, karena akan mengangkat derajat kita ke tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari sebagian malam hendaklah engkau bangun tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Semoga Tuhanmu mengangkat derajatmu ke tempat terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Bila malam mulai merayap ke dalam menuju jelang fajar, bangkitlah dari tidur untuk bermunajat kepadanya, serasa merenungi semua nikmat serta memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, seandainya seseorang meminta suatu kebaikan di dunia maupun di akhirat, niscaya Allah akan memberinya, dan itu berlaku setiap malam. Andai saja saudara-saudara mengetahui keutamaan dan keindahan sholat tahajud ini, pastilah mereka akan berlomba-lomba untuk menjalankannya. Allah berfirman, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 16-18. Sungguh indah dan nikmat bila bermunajat kepadanya di keheningan malam, kemudian diteruskan dengan bertasbih sesuai dengan firman-Nya. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Quran surat At-Tur ayat 48. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang setiap malam dapat merasakan indahnya kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.